Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Dinika Zahra. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai transmisi data. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, di sini saya akan membahas sedikit mengenai sinyal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kalian pernah nggak sih pada saat berbicara via telepon dengan teman atau saudara yang mengalami suara putus-putus? Nah, atau pada saat kalian bermain games. Kan sekarang lagi zamannya anak gamers ya. Jadi pada saat kalian bermain game, tiba-tiba jaringan jelek. Pasti kalian kesel. Gimana nggak kesel? Karena sesuatu yang pengen kita lakukan tetapi terhambat. Itu sangat-sangat mengganggu. Nah, kalian tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Nah, dalam materi ini saya akan membahas tentang transmisi data yang erat kaitannya dengan sinyal. Nah, berarti di sini yang harus kita ketahui dulu apa sih itu transmisi data. Nah, kalau memang kita tahu transmisi data itu apa, nanti pasti kita bisa menalar mengapa sih sinyal selalu terhambat atau memang tidak mendukung. Nah, pasti kita tahu kalau memang kita mengerti tentang materi yang dijelaskan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu transmisi data. Transmisi data adalah hubungan dua perangkat atau lebih yang saling berkomunikasi melalui sinyal analog ataupun sinyal digital. Yang terjadi di dalamnya adalah pertukaran data antara pengguna. Nah, dalam transmisi itu sendiri, data terdapat 3 komponen yang sangat penting. Yang pertama dia ada data, yang kedua ada signaling, dan yang ketiga ada transmisi. Nah, di sini berbicara mengenai sinyal. Dalam pendistribusian data, sinyal dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada sinyal analog, yang kedua ada sinyal digital. Sebenarnya apa sih perbedaan antara sinyal analog dengan sinyal digital? Oke, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari sinyal analog. Nah, sinyal analog itu sendiri adalah data yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang secara berkelanjutan atau kontinu. Nah, dan apa itu sinyal digital? Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dari mempunyai besaran 0 dan 1. Oke. Nah, perbedaan antara keduanya itu apa? Pasti kita bertanya-tanya dong, apa sih perbedaannya? Perbedaan paling mendasar adalah sinyal analog dan sinyal digital. Dia misalnya sinyal analog cenderung berbayar dan bernoise, sedangkan sinyal digital dia tidak berbayar dan tidak bernoise. Nah, itu penjelasan singkat tentang sinyal analog dan sinyal digital. Sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari untuk mempelajari sinyal. Ketika sesuatu yang pengen kita lakukan, misalnya untuk telepon, bermain game, atau download apapun, kalau memang sinyalnya terhambat, kita tidak bisa melanjutkannya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi yang kedua mengenai sinyal pemodulasi. Baik, saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai sinyal pemodulasi. Nah, di sini yang harus kita ketahui dulu, apa itu modulasi. Modulasi adalah proses pencampuran dua sinyal menjadi satu sinyal. Biasanya sinyal yang dicampur adalah sinyal yang berfrekuensi tinggi dan sinyal berfrekuensi rendah. Oke, contohnya itu sinyal informasi seperti suara, gambar, dan data. Nah, agar dapat dikirimkan ke tempat lain, pasti kita membutuhkan sarana tumpangan supaya kita dapat berpindah pada sinyal yang lain. Nah, jadi yang kedua ini dia tujuan dari modulasi. Nah, apa sih tujuan dari modulasi tersebut? Tujuan dari modulasi ini yaitu transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. Yang kedua, dia mengatasi masalah perangkat menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga, juga untuk multiplexing. Di mana multiplexing ini untuk menggabungkan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersamaan melalui satu kanal. Nah, selain daripada itu, jadi
dia bukan cuma tujuan aja ya, dia juga modulasi juga mempunyai fungsi, di mana fungsinya sinyal informasi biasanya dia memiliki spektrum yang rendah dan rentan untuk terganggu oleh noise. Nah, sedangkan pada transmisi dibutuhkan sinyal yang memiliki spektrum tinggi untuk memindahkan posisi spektrum dari sinyal data. Nah, dari pemodulasian sinyal, dia terdapat dua jenis modulasi. Yang pertama ada analog, yang kedua ada digital. Nah, jenis-jenis daripada modulasi analog ini ada tiga. Yang pertama ada amplitude modulation atau AM, yang kedua dia ada frequency modulation atau FM, dan yang ketiga ada pulse amplitude modulation atau PAM. Sedangkan modulasi digital dia juga terdapat tiga teknik modulasi. Yang pertama ada amplitude shift keying atau ASK, yang kedua ada frequency shift keying atau VSK, dan yang ketiga ada phase shift keying atau PSK. Oke, pada materi yang kedua ini tentang modulasi dan teknik encoding. Nah, dari materi tersebut kita bisa ambil kesimpulan berupa kombinasi yang dapat dihasilkan. Nah, data analog, sinyal analog. Nah, berarti dari penjelasan ini ditransmisikan sebagai baseband yang mudah dan murah. Penggunaan modulasi untuk menggeser bandwidth dari sinyal baseband ke porsi lainnya dari spektrum. Nah, berarti tadi kan dari data analog ke sinyal analog. Nah, sekarang dari data analog ke sinyal digital. Nah, yang diizinkan adalah menggunakan transmisi digital modern dan peralatan saklar. Nah, jadi yang ketiga, dia dari data digital ke sinyal analog. Nah, beberapa media transmisi seperti serat optik atau software yang hanya merambatkan sinyal analog. Yang terakhir, dia ada data digital dan sinyal digital. Nah, secara umum, peralatan untuk mengkode data digital menjadi sinyal digital adalah sedikit lebih kompleks dan lebih mahal daripada peralatan modulator digital ke analog. Nah, berarti di sini yang pertama harus kita jelaskan dulu tentang data digital, sinyal digital. Nah, elemen sinyal adalah tiap pulsa dari sinyal digital. Data binari atau digital ditransmisikan dengan mengkodekan bit-bit data ke dalam elemen-elemen sinyal. Nah, contoh daripada data digital dan sinyal digital ini ialah bit binari 0 untuk level tegangan rendah dan bit binari 1 untuk level tegangan tinggi. Nah, berarti kalau untuk binari 0 itu dia untuk level tegangan rendah ya, sedangkan yang 1 untuk level tegangan tinggi. Nah, selanjutnya kecepatan data signaling dalam BPS atau bit per detik. Nah, sinyal unipolar adalah semua elemen sinyal yang mempunyai tanda yang sama, yaitu positif semua atau negatif semua. Sedangkan sinyal polar adalah elemen sinyal di mana salah satu logic state-nya diwakili oleh level tegangan positif dan yang lainnya oleh tegangan negatif. Nah, berarti bagaimana faktor kesuksesan penerima dalam mengartikan sinyal yang datang? Nah, berarti faktor kesuksesannya itu yang pertama dia peningkatan SN akan menurunkan bit error rate, dan yang kedua kecepatan data, yang ketiga bandwidth. Nah, peningkatan bandwidth dapat meningkatkan data rate. Nah, hubungan ketiga faktor itu adalah kecepatan data bertambah, maka kecepatan error pun bertambah. Nah, sehingga memungkinkan bit yang diterima error. Sedangkan yang kedua, dia kenaikan SN akan mengakibatkan kecepatan error berkurang. Nah, yang terakhir, lebar bandwidth membesar yang diperbolehkan kecepatan data akan bertambah. Nah, berarti bisa kita tahu ya, kalau memang dia bertegangan rendah mungkin akan mengambil posisi negatif, sedangkan yang bertegangan tinggi dia akan mengambil posisi positif. Nah, berarti 5 faktor evaluasi, faktor-faktor yang mempengaruhi coding. Yang pertama dia spektrum sinyal atau sinyal spektrum. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini penjelasannya, ketidakadaan komponen frekuensi tinggi berarti dapat diperlukan bandwidth sempit untuk transmisi. Yang kedua, kemampuan sinkronisasi atau sinyal sinkronisasi capability. Nah, yang ketiga dia kemampuan mendeteksi error. Nah, sesuatu program yang memang dibuat atau diciptakan itu harus dalam posisi yang memang sangat-sangat harus kita ketahui dulu ya.
keamanan, kelemahan, dan error. Nah, kalau memang sesuatu yang mau kita lakukan tetapi bisa jadi web ya, webnya itu error, kan itu menghambat apa yang mau kita lakukan. Nah, berarti yang terakhir biaya dan kompleksitas. Semakin tinggi kecepatan pesinyalan untuk memenuhi data rate yang ada, semakin besar biayanya. Nah, berarti dia tergantung ya, kalau memang tinggi kecepatan pesinyalan untuk memenuhi data rate, dia akan semakin besar biaya yang diperlukan. Oke. Nah, yang ini teknik data digital, sinyal digital terbagi atas beberapa poin. Dia yang pertama ada non-return to zero level. Nah, berarti di sini dia dua tegangan berbeda untuk bit 0 dan 1. Tegangan konstan selama bit interval. Nah, lebih sering tegangan negatif untuk satu harga dan positif untuk lainnya. Yang kedua ada non-return to zero inverted. Nah, dia pulsa tegangan konstan untuk durasi bit dan data dikodekan sebagai ada atau tidak ada transisi sinyal pada awal waktu bit. Oke. Yang ketiga dia ada differential encoding. Nah, data dipresentasikan dengan perubahan dari level-level. Deteksi transisi lebih handal daripada level. Oke, kemudian ada pros dan cons. Pros, dia mudah dalam rekayasa, baik dalam penggunaan bandwidth. Nah, sedangkan cons, komponen DC kurang kemampuan sinkronisasi. Karena sinkron itu diperlukan ya. Kalau memang ini misalnya kita kan sesuatu data yang memang kita simpan di Google, di email, itu pasti waktu kita sinkron dia akan kembali, biarpun yang lama sudah kita hapus, tapi ketika kita sinkron dia akan kembali seperti semula. Nah, makanya sinkron itu sangat penting ya. Ketika kita menyimpan sesuatu bahan penting, misal dokumen, gambar, atau video, itu kita harus memikirkan dulu, ini disimpan di tempat yang aman atau memang tempat biasa kayak gitu. Ketika kita hapus dia tidak bisa dipulihkan lagi. Nah, kalau kita simpan di email itu bisa dipulihkan kembali dengan disinkron. Nah, dari situ aja kita gimana ya? Memang sih untuk menyimpan sesuatu barang itu kita harus memikirkan bagaimana cara agar ketika dihapus itu bisa dipulihkan kembali. Nah, oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir tentang teknik komunikasi data digital. Nah, berarti yang harus kita ketahui dulu, apa sih itu teknik komunikasi data digital secara umum? Nah, secara umum dalam teknik komunikasi data digital, data ditransfer melalui sistem path komunikasi tunggal pada transmisi data secara serial, di mana tiap elemennya itu pensinyalan dalam teknik komunikasi data digital dapat berupa kurang dari 1 bit. Nah, berarti teknik komunikasi data ini dia mempunyai dua jenis yang sangat penting yang harus kita ketahui dan kita pahami dalam materi teknik komunikasi data digital. Kedua jenis itu adalah, yang pertama dia ada sistem teknik transmisi sinkronus. Nah, pada sistem transmisi data tersebut, data ditransmisi ke karakter pada waktu di mana setiap karakter adalah 5-8 bit. Nah, sedangkan teknik transmisi asinkronus, dia adalah sistem sinkronisasi yang perlu agar penerima atau receiver dapat menentukan awal dan akhir dari suatu blok data. Nah, perbedaan keduanya itu terutama tergantung pada ada tidaknya jeda antara pertukaran pesan dan fleksibilitas waktu antar pengguna komunikasi tersebut. Nah, berarti di sini dia ada parallel transmission. Nah, dua mode transmisi data. Yang pertama ada parallel transmission, antara pengirim dan penerima dihubungkan oleh lebih satu jalur transmisi. Nah, sedangkan yang kedua ini serial transmission, dia pengirim dan penerima dihubungkan hanya satu jalur untuk pengiriman jarak jauh. Nah, perbedaannya itu berarti kalau paralel ini dia pengirimannya lebih dari satu jalur transmisi, sedangkan serial dia hanya satu jalur untuk jarak jauh. Oke. Nah, berarti
Apa sih keuntungan transmisi sinkronus dan asinkronus? Ya. Yang pertama itu keuntungan transmisi sinkronus, efisien dalam ukuran blok data, sedangkan transmisi asinkronus dia memerlukan 20% atau lebih tambahan ukuran. Nah, semakin maksudnya berarti di sini kalau memang sinkronus dia lebih simple, lebih fleksibel dibandingkan dengan asinkronus yang memerlukan 20% atau lebih tambahan ukuran. Yang kedua dia kontrol informasi kurang dari 100 bit. Nah, keuntungan dari komunikasi digital adalah yang pertama tadi kan kita membahas mengenai komunikasi digital ya. Berarti di sini kita harus tahu keuntungan dan kerugian daripada komunikasi digital tersebut. Keuntungan daripada komunikasi digital ini yang pertama, error hampir selalu dapat dikoreksi. Nah, yang kedua, mudah menampilkan sinyal seperti encryption. Nah, sangat penting ya encryption ini dalam sesuatu komunikasi digital. Nah, berarti yang ketiga dia range dinamis yang lebih besar, perbedaan nilai terendah terhadap tinggi dapat dimungkinkan. Yang terakhir, sistem komunikasi digital juga memiliki kualitas data yang baik karena dapat dilakukan pengecekan pada saat mengalami kesalahan dalam transmisi datanya. Nah, berarti kan tadi dia ada keuntungan. Nah, sekarang berarti kerugian. Yang pertama itu biasanya memerlukan bandwidth yang lebih besar. Nah, yang kedua memerlukan sinkronisasi. Nah, kan tadi saya udah pernah bilang ya tadi pada sebelumnya bahwa sinkron ini dia sangat penting dalam sesuatu yang memang bahan itu penting untuk kita telaah, maksudnya untuk kita simpan. Kalau memang kita simpan di tempat yang tidak aman, mungkin ketika terhapus itu tidak bisa dipulihkan kembali. Berbeda dengan kita simpan di tempat yang bisa disinkronisasi. Nah, kan biasanya di materi maupun bukan materi ini aja, seluruh dia mempunyai masalah tersendiri. Nah, masalah data digital ini apa? Yang pertama dia masalah timing, waktu. Nah, dia memerlukan sesuatu mekanisme untuk mensinkronkan transmitter dan receiver antara pengirim dan penerimanya. Yang kedua itu dua solusi. Yang pertama dia ada sinkron dan yang kedua ada asinkron. Nah, oke. Berarti itu materi yang tadi kita jelaskan mengenai teknik komunikasi data digital. Berarti mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di komen mana yang memang menurut kalian itu tidak jelas. Nah, oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.